Pada episode kali ini, Bakso berkolaborasi dengan divisi event akan mengulas tema tentang motivation and demotivation. Di masa pandemi ini, banyak kegiatan yang harus dilakukan dari rumah, baik pekerjaan maupun pembelajaran. Pengalihan kegiatan tersebut seringkali mengakibatkan tidak ada batasan waktu untuk bekerja dan istirahat. Hal tersebut dapat mengakibatkan demotivasi tuh. Tapi apa sih demotivasi itu? Jadi, demotivasi adalah perasaan lelah, menyerah, dan ingin berhenti yang menetralkan motivasi dan semangat kita dalam hal apapun yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu, tema motivation dan demotivation ini diangkat untuk membantu menyebarkan semangat positif kepada kacer sekalian selama bekerja dan belajar dari rumah. Nah, kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, yuk dengerin podcast ini. Halo Kacers, gimana nih kabar Kacers sekalian? Semoga Kacers selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di podcast Bakso, Bincang Asik Sosial dan Psikologi. Tapi pada episode kali ini ada yang berbeda nih Kacers. Pada episode kali ini, Bakso berkolaborasi dengan event Kawan Cerita. Pastinya pada episode kali ini nggak bakal kalah seru dari episode-episode yang sebelumnya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang membahagiakan. Ada Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Halo. Halo, gimana Kak kabarnya? Baik, luar biasa. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Boleh kenalan dulu Kak Kiki buat kacers yang ada di rumah. Oke, perkenalin aku Kiki. Aku di Kawan Cerita jadi head HRD. Terus aku bersekolah di Universitas Diponegoro. Berkuliah di Universitas Diponegoro. Jurusan manajemen angkatan 2017. Salam kenal. Salam kenal Kak Kiki. Nah, di sini pasti Kacer sudah tahu ya dari judul podcast ini bahwa kita di sini bakal ngebahas motivasi dan demotivasi. Pasti di sini banyak Kacers yang tahu di Twitter kayak orang lagi nge-tweet, aduh lagi gak ada motivasi nih, lagi demot nih, atau jangan-jangan teman-teman atau Kacers di sini nih yang ngerasain demotivasi. Nah, di sini menurut Kak Kiki, motivasi itu apa sih Kak, sama demotivasi itu gimana sih Kak? Kalau menurut aku, karena aku tuh bukan kamus ya, jadi aku bakal menjawab berdasarkan interpretasi aku sendiri dari motivasi dan demotivasi itu. Aku motivasi dulu kali ya. Motivasi itu menurutku adalah suatu suatu keadaan di mana kamu tuh ingin mencapai tujuan, di mana kamu tuh ingin mencapai satu goals, terus kamu tuh benar-benar kayak tertarik dan menggebu-gebu untuk mencapai hal itu. Tapi di sini konotasinya si motivasi itu adalah menurutku dia itu lebih ke kata sifat ya, jadi bukan suatu benda gitu, bukan suatu benda untuk dikejar, begitu menurutku. Nah, kalau misalnya demotivasi itu keadaan juga di mana kita tuh lagi mandek gitu semangatnya, lagi capek, lagi lesu, lemah, letih, berbeban berat gitu, di mana saat kita tuh lagi di saat kita tuh pengen mengejar suatu goals itu, tapi tiba-tiba kita kayak patah semangat, hilang arahan, terus hilang ya gitu deh. Pokoknya di saat kamu tuh lagi kayak down gitu, lagi gimana ya, lagi burn out lah gitu, demotivasi sih menurutku. Oke Kaki. Nah, ngebicarain tentang demotivasi, Kak Kiki pernah nggak sih ngerasain demotivasi? Boleh nih Kak di-share ke kita. Oh, pernah dong, pernah, sering banget. Dan menurutku bukan cuma aku doang yang
rasain, pasti teman-teman sekalian juga sering ngerasain. Menurutku tuh demotivasi itu bukan cuma terjadi saat kita tuh lagi melakukan suatu kegiatan di luar rutinitas kita, tapi juga di saat kita tuh lagi menjalankan kewajiban kita gitu. Misalnya kayak kewajiban menjadi seorang anak gitu, kewajiban menjadi seorang pelajar. Nah misalnya belajar, terus kita mengalami demotivasi gitu, capek nih belajar, males nih belajar gitu, karena apa gitu tujuannya, atau apa gitu, aku belum tahu tujuanku apa, motivasiku apa untuk belajar, atau bahkan aduh aku capek nih belajar karena susah banget gitu pelajarannya. Itu bisa aja demotivasi. Atau bahkan aduh aku bosen sama pelajaran, aku pengen sesuatu yang baru. Nah itu juga bisa terjadi demotivasi. Terus juga bagaimana tadi pertanyaannya, sorry lupa. Pernah nggak sih Kak Kiki kayak ngerasain demotivasi? Oh iya ngerasain demotivasi, iya. Apa ya, tadi lanjutin yang tadi ya, bahkan tuh kita hidup aja tuh mungkin ya pernah merasakan demotivasi juga di kehidupan sendiri gitu. Kayak aduh capek nih hidup, kenapa ya, tujuan hidupku apa gitu, kayak mencari-cari. Nah menurutku tuh nggak apa-apa, kayak kamu jadi bisa punya waktu buat merenung, terus jadi tahu buat bisa mengenal diri kamu lebih lagi gitu. Karena kan di saat demotivasi itu kan kamu biasanya ya diem, tidak bersemangat itu kan. Nah di saat itu kamu bisa gunakan waktu untuk ya merenung, terus mencari tujuan hidup lah gitu, atau mencari ini aku kedepannya harus gimana gitu. Nah kalau aku sendiri pasti pernah merasakan demotivasi, apalagi di organisasi itu sering. Udah kan menjawabkan ya. aku sering merasakan demotivasi jujur. Oke Kak Kiki. Nah jadi Kak Kiki pernah merasakan demotivasi, dan tadi Kak Kiki bilang bahwa merasakan demotivasi itu normal, it's normal gitu ya Kak? Menurutku normal, menurutku. Oh iya, mantap Kak Kiki. Nah, hal-hal yang Kak Kiki lakukan ketika mengalami demotivasi itu apa aja sih Kak? Hal-hal yang aku lakuin kalau aku merasa demotivasi itu ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah aku cek lagi motivasiku tuh apa sih, kenapa sih aku bisa demotivasi, apakah motivasiku tuh semakin susah atau makin jauh, atau motivasiku tuh yang ada di awal itu kayak tidak attainable atau sudah pergi gitu. Nah aku cek lagi, kalau misalnya dia sudah pergi, si motivasi itu misalnya kayak pengen contoh nih, pengen daftar di suatu jabatan yang cuman daftar di suatu organisasi yang cuman nerima maba doang. Aku kan udah semester tua nih, kan nggak bisa masuk lagi nih. Nah ya artinya aku mesti ganti motivasi dong, nggak ke situ terus, karena jujur dunia itu luas gitu. Terus jadi masih banyak tempat untuk kamu bereksplorasi gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengubah motivasi kamu yang awal menjadi yang baru gitu. Tapi itu mungkin agak sulit. Jadi mungkin yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi demotivasi yang kedua adalah change of pace gitu. Change of pace itu kayak misalnya kamu yang awalnya tuh rutinitasnya kayak bekerja di depan layar terus kerjanya di depan kertas terus, misalnya ngurusin administrasi, angka-angka atau tulisan-tulisan yang banyak, terus ngecekin sesuatu. Nah kamu mungkin bisa ngubah nih rutinitas kamu yang awalnya itu satu minggu 24/7 kamu di depan layar terus. Nah ambillah waktu 2 hari, misalnya weekend ya, Sabtu Minggu weekend itu buat jalan-jalan keluar, rekreasi, terus makan yang baru. Nah itu juga motivasi gitu, karena kamu kayak aduh Sabtu Minggu cuma buat istirahat doang dari kertas-kertas, dari layar. Nah kamu tidur. Nah jadiinlah Sabtu Minggu itu kuliner kamu gitu. Jadi kamu termotivasi, yang ada motivasi baru gitu, yaitu mengumpulkan misi kamu yang baru adalah mengumpulkan makanan-makanan dari satu wilayah gitu, kuliner dari satu wilayah. Itu kan juga
yang awal kan, motivasi baru kan, nah gitu. Tapi juga masuk ke change of pace juga gitu. Atau misalnya apa ya, olahraga juga bisa, atau ngelakuin hobi juga bisa gitu. Sisipin hobi-hobi sama gerak-gerak gitu. Gak usah olahraga yang kayak jogging ya. Aku juga capek kalau jogging terus kan ya, padahal kepala udah pusing ya. Ya udah aku lompat-lompat aja di kamar, terus habis itu ya nontonin apa MV opah-opah gitu, terus aku nari-nari gitu deh, terus ya kan jadi apa kayak berubah gitu kan, apa sih suasananya juga jadi berubah gitu. Terus bisa juga kamu tuh apa ya, yang ini sih yang paling sering aku lakuin dan menurutku yang paling ampuh adalah untuk meningkatkan demotivasi. Itu tuh aku ngeliat ke orang-orang sekeliling aku, ya dimana aku tuh apa ya, mencontoh orang-orang yang kerja di sekeliling aku. Misalnya aku sekarang di organisasi, terus aku ngeliat, ketuaku kerjanya berat, aduh teman aku kerjanya berat, kok aku yang apa ya udah dikasih kepercayaan untuk menjabat di sini, jadi staff di sini, atau jadi anak divisinya ini, tapi aku nggak melaksanakan tugasku dengan baik, padahal aku dikasih kepercayaan gitu. Kalau misalnya aku kepercayaan sekecil ini aja, bukan kecil ya, tapi kepercayaan yang apa ya, tidak sebesar mereka aja aku udah dipercayain, apalagi apalagi aku dikasih satu kepercayaan besar, apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Kalau kepercayaan sekecil ini aja tidak, kalau misalnya tanggung jawab sekecil ini aja aku nggak lakuin gitu, aku nggak lakukan dengan terbaik gitu, itu bisa jadi. Terus misalnya kalau hal itu masih membuat aku demotivasi, ya aku balik lagi, aku tuh mencari motivasi yang baru. Kayak yang tadi yang pertama aku bilang, mencari motivasi yang baru, tapi bukan motivasi dari dalam diriku. Misalnya aku pengen misalnya aku suka gambar nih, hobiku gambar. Nah misalnya motivasiku adalah pengen jadi ambil contoh lah, misalnya komikus gitu atau webtoonist gitu. Nah tapi masih membuat diriku nggak termotivasi gitu, karena ya mungkin udah terlalu jauh gitu mimpinya. Nah aku coba ubah, yang awalnya motivasi itu tertuju ke diriku, aku ubah ke orang lain. Jadi motivasiku adalah untuk misalnya membahagiakan orang tua. Nah dengan membahagiakan orang tua kan kamu pasti otomatis termotivasi dong. Nah kalau misalnya sumber motivasi kamu bukan di orang tua, ya udah ke temen. Misalnya aku pengen dia keren banget nih, aku punya temen keren banget, nah aku pengen sekeren dia. Nah itu juga bisa jadi membuat kamu termotivasi lagi gitu. Jadi banyak sih cara untuk melepas diri dari demotivasi, atau ngambil waktu sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman banyak cara terlepas dari demotivasi itu, cuman mungkin cara orang beda-beda. Nah tapi tadi itu adalah beberapa cara dari aku sendiri gitu. Aduh Kak, itu sangat membuka pikiran aku sih Kak, jujur kayak gak sering merasakan demotivasi. Terus tadi dari change of space, terus ngelihat teman-teman seperjuangan, cari motivasi baru, terus take me time gitu-gitu juga bisa kayak lakuin saat ngerasa demot. Itu bisa ya Allah ngebuka pikiran aku yang stuck ketika mengalami demotivasi ini sih ya. Jadi malu. Duh, ya juga ya gitu. Itu bisa nih Kak aku, dan mungkin teman-teman juga bisa menjadikan langkah-langkah tersebut menjadi referensi ketika mengalami demotivasi. Bisa jadi. Okay. Bisa jadi. Yeah. Nah tadi kan kita udah bilang nih Kak, gimana sih cara mengatasi atau ketika kita mengalami demotivasi itu kita ngapain aja. Nah nih sekarang kebalikannya nih Kak, bagaimana sih cara Kak Kiki menumbuhkan motivasi dalam diri Kak? Numbuhin motivasi, kayak sebenarnya udah aku singgung juga sih di grup tadi yang barusan. Tapi yang paling ampuh kalau di diriku sendiri, cara orang kan beda-beda ya, jadi nggak mesti ngikutin caraku juga, cuman kayak tadi kiat-kiat lah yang aku lakukan gitu. Nah kalau aku sendiri menumbuhin motivasi itu aku kan tipe yang ini nih,
aku sendiri tuh tipe yang people pleaser. Bukan aku bangga, maksudnya ya aku sadar gitu diriku kayak gitu. Bisa jadi kekurangan dan bisa jadi kelebihannya. Nah, kelebihannya adalah salah satunya tuh apa ya? Aku tuh bisa jadi motivasi diriku dengan misalnya aku udah mulai capek, terus aku ngeliat nih teman-temanku juga capek. Nah ya udah aku jadiin jadiin mereka itu sebagai motivasiku. Maksudnya bukan mereka yang misalnya lagi capek dan aku termotivasi untuk jadi capek ya kayak mereka, tapi aku pengen mereka biar merasakan ada radiasi gitu dari aku. Nah itu yang ngebuat aku termotivasi juga. Aku pengen menyebarkan motivasiku ke mereka. Jadi mereka dengan ngeliat aku semangat, itu mungkin juga bisa buat mereka semangat gitu. Terus juga apalagi ya? Sebenarnya juga saat ini tuh aku lagi bingung sih. Aku harusnya termotivasi karena apa gitu. Cuman tadi kayak aku bilang, kita bisa ambil dari teman seperjuangan kita sendiri. Jadi tuh aku sekarang yang jujur aku tuh sekarang lagi terkendala skripsi. Dan teman-temanku tuh udah pada lulus kan, udah ada yang mau kerja. Nah, mereka tuh jadi motivasi aku. Mereka jadi kayak goals aku. Aku pengen jadi mereka. Aku pengen bisa cepat kerja juga. Aku pengen bisa kerja gitu. Kayak kakak-kakak tingkat aku bisa kerja sukses kayak orang tua aku gitu. Nah itu juga bisa jadi sarana buat menumbuh motivasi. Nah itu ya yang paling deket lah sama aku sekarang, yaitu lulus dan cari kerja gitu. Terus juga aku tuh pengen jadi pengen punya ekonomi mandiri gitu, independen dengan diri sendiri gitu. Ya jadi itu bisa jadi motivasi juga sih buat cari kerja gitu, cari kerja yang dan bekerja nanti dengan baik dan giat di tempat kerja aku. Itu sih yang jadi motivasi untuk sekarang gitu. Mencari-cari sih, masih mencari-cari motivasi gitu. Oke Kak Ki, jadi tadi yang aku tangkap nih, cara kita untuk menumbuhkan motivasi ya udah kita set goals gitu ya Kak Ki. Betul. Oke. Nah, thank you Kak Kiki atas informasi dan pengalamannya. Nah, di sini kita dan teman-teman juga pastinya tambah terbuka pikirannya, tambah tahu bagaimana sih cara maintain diri kita ketika kita ngerasain demotivasi, dan bagaimana sih kita bisa nge-boost diri kita biar kita tambah termotivasi gitu untuk melakukan sesuatu atau motivasi dalam hidup. Nah, ngomong-ngomong tentang maintain diri atau menjaga diri, Kawan Cerita nih teman-teman bakal ngadain webinar yang bakal diadain pada bulan November nanti, tepatnya tanggal 7 November. Nah, di sini teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, karena kita di sana bakal mengulas topik mengenai maintain mental health selama pandemi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman dapat stay tune di Instagramnya Kawan Cerita @kawancerita.id, dan juga teman-teman jangan lupa untuk pantengin podcast kita di episode berikutnya. Jangan lupa juga teman-teman follow Spotify kita dan subscribe channel YouTube Kawan Cerita. Nah, Kak Kiki ada pesan-pesan buat teman-teman di sini nggak Kak Kiki? Pesanku orang kan caranya masing-masing kan ya, gaya tuh masing-masing. Setiap orang tuh punya style masing-masing kan. Jadi cara teman-teman menumbuhkan motivasi itu juga mungkin beda dari aku. Juga alasan teman-teman terdemotivasi mungkin juga beda dengan aku. Nah, mungkin salah satunya kalau teman-teman tuh bisa nge-reward diri, maka termotivasi lagi, bisa aja kayak gitu. Nah, mungkin juga level demotivasinya juga beda-beda setiap orang kan ya. Jadi temukan terus motivasi kalian. Terus kalau misalkan demotivasi,
menurutku nggak apa, take your time, terus juga mungkin bisa coba reward diri kalian dengan makan enak atau rekreasi gitu, atau ya tapi tetap physical distancing ya. Terus jangan berhentilah bereksplor diri gitu, apalagi tentang motivasi demotivasi, karena hidup itu menurutku pendek untuk kalian demotivasi secara jangka panjang gitu loh. Jadi masih banyak hal-hal yang sebenarnya kalian bisa lakuin, tapi kalau misalnya kalian lagi demotivasi kan kalian jadi hilang semangat gitu kan. Nah, kalian bisa aja melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Jadi tetap semangat terus, semangat supaya naikin motivasi kalian, take your time, jangan keburu-buru. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Aku nggak bisa ngasih kata-kata yang baik, tapi semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa termotivasi lagi gitu. Amin. Thank you ya Kak Kiki atas informasi, waktu, dan ketersediaannya. Semoga dimudahkan skripsinya Kak Kiki. Amin. Amin. Dadah.